Hello, what's up guys? Welcome back to I'm Hard YouTube channels. Oke, di video kali ini saya akan buat rangkaian kelistrikan pengisian aki untuk Mio Sporty saya atau Mio Karbu dari half wave menjadi full wave. Kemudian rangkaian ini juga sekaligus otomatis mengubah kelistrikan lampu ya dari AC, dimana lampunya itu ngikutin putaran gas atau dari spool, akan otomatis jadi DC. Jadi dia begitu kunci kontaknya di on, sebelum di starter juga lampunya udah nyala. Nah, bahan yang dibutuhin itu adalah pertama kiprok tiger ya. Ini kodenya SH561, kemudian 12 yang 5 kaki. Lalu kita butuh baut dan mur untuk ini ya. Jadi nanti posisinya ini pemasangannya di bawah tangki. Posisinya di bawah tangki, yang ini nanti kedudukan kiprok aslinya. Ini. Kemudian kita butuh soket 6 ya. Soket 6, lalu soket 4, soket 3 kecil dan soket 2 yang kecil. Lalu ini skun untuk jumper ya. Kemudian skun female yang besarnya 5, female yang kecilnya 2, male yang besarnya 3, dan male yang kecilnya 4. Terus kita butuh kabel, beberapa kabel. Sebetulnya ini kabelnya harusnya sih bagusnya kabelnya tuh ngikutin warna kabel body dari Mio-nya. Cuma saya nggak punya kabel yang cukup, jadi ini pakai kabel yang seadanya aja. Kabel jadi warnanya itu bisa bebas warna apa aja. Yang dibutuhin pertama ini kabel panjang ini yang coklat. Ini kita buat panjang sekitar 125 cm. Ini tuh untuk ngejumper ke kunci kontak ya, ke depan. Jadi agak panjang. Kemudian ini dua kabel ini 20 cm, 3 kabel ini 10 cm, dan dua kabel pendek ini 3 cm. Nah, ini warnanya meskipun tidak sesuai dengan kabel body, cuman saya usahakan kabelnya seperti ini ya, kalau kalian mau buat seperti ini. Jadi yang merahnya 2, yang coklatnya 3 ya, yang ini 125, 10 sama 3 cm, sisanya 1-1. Oke, kita langsung buat aja untuk rangkaiannya. Oh ya, kalau kalian mau beli ini rumah soket dan skun-skunnya nanti akan saya kasih linknya di deskripsi di salah satu merchant. Oke, kita langsung buat ya. Langkah pertama adalah kita kupas dulu bagian ujung dari kabel-kabelnya ini, sekitar berapa ya, 5 mili lah, masing-masing 5 mili. Kita kupas dulu masing-masing ya, kecuali yang ini nih, yang kabel coklat ini nanti ada yang agak lebih panjang untuk kita jumper ya. Oke, kita mulai aja dari yang pendek dulu ya. Kita gunakan alat ini untuk ngupas kabelnya. Sebetulnya pakai ini juga bisa, pakai bawah ini, cuman agak susah ya, jadi saya terbiasa pakai yang ini. Oke, yang coklat 10 cm ini, yang salah satu sisinya agak lebih panjang ya, karena nanti buat di jumper. Nah, sekitar segini ya. Kalau yang sebelahnya cukup yang pendek aja. Oke, selesai kita kupas. Lanjut ke pemasangan skunnya. Perhatikan baik-baik ya, mana yang ke skun male, mana yang ke skun female, dan mana yang skunnya yang besar sama yang kecil ya. Oke, kita mulai dengan masang skun yang ini dulu, yang kecil-kecil ya. Oke, untuk yang coklat ya, yang bagian ini kita jumper jadiin satu. Jumper jadiin satu pakai skun male yang besar ya. Oke, lalu yang 125 cm ujung akhirnya kita sambungin ke skun yang buat jumper ya.
Oke, ternyata untuk skun jumper yang ini kita ngupasnya agak lebih panjang ya. Oke, pemasangan skunnya sudah selesai. Sekarang saya jelasin dulu ya. Kita mulai dari yang paling pendek dulu. Nah, yang merah dan yang coklat yang 3 cm kalian buat dua ujungnya ya. Yang satu skun male kecil, yang satu laginya itu skun female yang kecil ya, seperti ini. Kemudian upayakan arah penguncinya sama ya. Ini arah pengunci yang female dan arah pengunci yang male nya juga sama ya. Oke, ini yang 3 cm. Kemudian yang 10 cm. Nah, 10 cm 3 warna ini. Salah satu ujungnya itu ke skun female yang besar, ujung satu laginya itu ke male yang besar. Nah, kecuali yang coklat ini yang kita jumper ke kunci kontak itu, yang ke male besarnya itu kita jumper panjang 125 cm, lalu kita sambungkan ke soket untuk jumper ya, yang ini. Kemudian dua terakhir yang 20 cm kalian sambungin ke skun female besar salah satunya, kemudian salah satu ujungnya lagi ke skun male yang kecil. Oke, kita akan mulai rangkaiannya ya. Oke, kita mulai rangkaiannya. Pertama kita mulai dari yang skun 2 dulu. Ini buat ke kunci kontak, jadi nanti kita tinggal lepas kunci kontak lalu sambungkan ke salah satunya ke sini. Nah, jadi seperti ini nanti buat ngejumper aja ya posisinya. Kemudian saya udah kasih tanda ya, C untuk coklat, R untuk red, tinggal kita sambungin aja. Pas masukin ya, pastikan penguncinya terbuka, jadi pas masuk juga tinggal sampai bunyi klik. Nah, ini udah terkunci. Oke, karena panjang sebelah jadi bentuknya agak melengkung sedikit, harusnya sih lurus ya, tapi nggak apa-apa, yang penting mah ininya kunci ya. Selanjutnya kita masuk ke yang soket 3. Nah, untuk soket yang 3 yang kita pakai itu sebetulnya yang ini aja. Yang ininya nanti dipakai untuk nutup ke soket bawaan aslinya yang ke spool ya. Kita mulai dari yang ini warnanya red dan yellow. Yang tengah ini kita nggak pakai. Beres ya, yang ini nanti kita buat nutup ke soket bawaan aslinya aja. Terus kita lanjut ke soket yang 4. Soket 4 pun yang kita pakai adalah yang buat ke male nya ya. Yang female ininya nanti kita nggak pakai, kita buat simpen aja. Oke, beres soket 4 yang ke kiprok asli ya, kiprok bawaan Yamaha Mio. Sekarang ke kiprok 6, maaf, soket 6 untuk ke kiprok tigernya. Dan yang kita pakai adalah yang female ya, yang male nya kita nggak pakai. Oke, sudah selesai rangkaiannya. Jadinya seperti ini. Oh, yang ini nggak dipakai, kita buat simpan. Nah, ini satu lagi kita jumper ke sini ya. Nah, yang ke sini nih kita pakai buat ini, buat ngejepit. Oke, ada kesalahan teknis ya, saya salah nyambunginnya, harusnya ke yang coklat ya, bukan ke yang merah. Tuh lihat, pakai alat ini jadi sobek sih. Jadi nanti kita tambal dulu pakai isolasi ya untuk mengamankan. Oke, beres. Jadi yang merah ke merah ya, kemudian yang coklat ke coklat. Terus kita buat jumperannya, buat ke coklat yang ini. Nah, gini, beres. Kemudian yang coklat ke bagian sini ya, ini coklat, putih, biru. Sekali lagi coklat, putih, biru ya. Kemudian untuk yang ini merah, ini merah, yang ini kuning.
Dan yang bagian akhir ini, nah ini putih, coklat, biru, merah, dan kuning. Nanti saya fotoin aja hasil akhirnya buat kalian bisa tiru ya. Selanjutnya tinggal masukin ini ke ke kiprok tigernya sampai ngelok. Nah, beres. Oke, kita zoom untuk hasil pemasangannya buat kalian ingetin. Ini, terus ini yang ke kiprok asli, ke soket kiprok yang ke Mio-nya ya. Ini ke soket spool, yang ini ke kunci otak. Oke ya, tahap pertama kita ini dulu lepas si kiprok aslinya. Ini kan ada soketnya, kita lepas ke sini. Ya, kiprok ini lepas. Terus posisi si kiprok tigernya di sini posisinya, di bawah tangki, tapi usahakan ada space ya di antara tangkinya dan bagian bawahnya juga nggak kena. Setelah itu yang soket 4 kita sambungin aja ke kiproknya, kabel kiprok bawaannya. Nah, ini adalah kabel bawaan ke kiprok, tinggal kita sambungin aja ke sini. Pokoknya plug and play banget dah. Beres. Oke, tahap selanjutnya kita nyambungin yang ke soket spool. Nah, ini nah, lepas. Ini kita pasangin buat tutup aja. Ini ke sini. Ini ya, diupayakan si kabel-kabelnya terjepit, jadi nanti aman. Sekarang tinggal makalin yang jumper ke kunci kontak ke depannya, agak repot sedikit. Bagian depannya, jadi kita lepas soket kuncinya, pasangin gini, ini tanya ke sini. Nah, pastiin aja pokoknya semua kabelnya nggak akan ketarik-tarik. Dan yang mungkin harus dikencengin yang ini bakal saya tutup pakai solasi, takutnya dia lepas begitu aja. Oke, pemasangan selesai, sudah jadi full DC dan full wave. Kita lihat ya, ini posisinya di on lampu, belum di starter. Kok agak keras. Oh, sorry. Nah, tuh ya, jadi tanpa di starter pun si lampu-lampu udah nyala semua. Sip, mantap. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.